Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bid'awatihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutuhu jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratih wa mikasan a'malih wa masdaran ahkamih. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan satu-satunya dan tiada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita menyeru, kepadanya lah kita memohon ampun, kepadanya lah kita memohon, dan karena kepadanya jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kepunyaannya segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi, termasuk jiwa manusia, dan mudah-mudahan kita dikembalikan kepadanya dalam kondisi manusia yang berbakti dan senantiasa bermunajat kepadanya. Amin. Salat dan salam juga semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah menurunkan kepada kita yang kita yakini ini satu-satunya jalan menuju pada surganya Allah. Maka kita bersyukur pada Allah telah menurunkan Rasul yang begitu penyayang pada manusia, sangat memperhatikan pada umatnya, sangat mengasihi umatnya, dan mudah-mudahan kita kelak ketika diwafatkan oleh Allah dibolehkan bertemu Rasulullah, memeluk Rasulullah, dan juga bersama Rasul di surga yang tertinggi. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita juga bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa dalam kondisi yang alhamdulillah sehat walafiat. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Felix Y. Xiao. Bingung ya? Agak susah ya ngomongnya ya. Yang maklum karena memang bukan asli orang Indonesia. Jadi saya keturunan ketiga dari Chinese. Jadi kakek saya masih dari Chinese, saya keturunan ketiga yang ada di Indonesia. Jadi marga saya Xiao. Cuma saya sudah nggak bisa lagi ngomong Mandarin gitu kan ya. Karena memang sudah keturunan ketiga, sudah lost kemudian bahasa Mandarinnya, dengar bisa, ngomong nggak. Sama seperti ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin punya anak yang lahir di sini. Dia bisa dengar ngomong bahasa Indonesia tapi ngomong malas. Betul begitu? Diajak ngomong bahasa Indonesia, dia balas pakai bahasa Inggris. Benar kan ya? Nah, itu yang terjadi pada saya ketika sudah tinggal di Indonesia. Alhamdulillah, saya juga memeluk Islam jadi kira-kira tahun 2002 yang insya Allah nanti kita akan sedikit share. Jadi jangan merasa aneh kalau melihat pemandangan yang tidak biasa. Karena kalau melihat pemandangan yang tidak biasa itu biasanya sering merasa aneh, kan itu kan ya? Datang ke sini ini mau pengajian atau mau boy band, kan itu kan ya? Nah, jadi kira gitu. Nah, dan ini distrik Korea lagi gitu. Jangan-jangan salah masuk nih, kan itu kan ya? Nah, jadi inilah kemudian sedikit perkenalan Bapak Ibu sekalian, karena memang biasanya kalau orang Indonesia ngelihat yang matanya sipit itu nggak percaya kalau kemudian dia seorang yang menyampaikan agama. Karena kalau ngelihat yang mata sipit, yang kepikir apa Bapak Ibu sekalian? Apa? Kalau di Indonesia yang dibikin apa? Oke, Chinese, terus apa lagi? Businessman, glodok, kan? Maka kalau ada orang sipit terus ngomong Islam rasanya agak-agak aneh. Tapi kita harus membuang sedikit demi sedikit rasa aneh tadi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita hitung jarak antara Arab ke Cina dengan Arab ke Indonesia, lebih jauh Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia? Arab Indonesia, betul begitu? Kalau begitu, kalau Islam duluan masuk ke Cina atau duluan masuk ke Indonesia? Tahun berapa Islam masuk Indonesia? Katanya Cina duluan. Tahun berapa Islam masuk Indonesia? Lupa. Berapa? Abad ke-11. Betul, abad 11 itu adalah penelitian yang sudah lama. Baru-baru ini peninggalan yang di Cirebon itu menandakan bahwa awal abad ke-9 itu sudah masuk Islam di Indonesia. Yang kemarin, yang baru digali tahun 2010 kalau saya nggak salah. 2008 kalau saya nggak salah. Nah, maka kalau kita lihat, benar, kemarin ada sebuah data yang mengatakan tahun 818 itu ada surat yang dikirim dari Kesultanan Jambi kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ada di yang ada di Kufah pada waktu itu. Nah, untuk mengirimkan dai ke Nusantara. Kita nggak tahu dikirim nggak dai ke Nusantara pada saat itu. Tapi taruhlah Islam sudah punya masjid di Indonesia tahun 850-an. Tapi Islam punya masjid di Cina tahun 651. Tahun berapa?
651 di daerah Guangzhou, namanya Masjid Huaisheng. Kalau nggak percaya, sok cari ke sana kan ya. Namanya Masjid Huaisheng. Benar, coba ketik di internet Masjid Huaisheng Guangzhou, itu dibuat tahun 651 untuk menghormati datangnya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Cina. Berarti orang-orang Cina 200 tahun duluan punya masjid daripada orang Indonesia. Jadi mulai dari sekarang panggil saya kakak kelas, Bapak Ibu sekalian. Enggak. Kita bukan bahas tentang Cina pada hari ini. Yang ingin kita bahas adalah tentang Islam. Judulnya sederhana, The Way to Believe. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, the way to believe adalah jalan menuju keimanan atau jalan menuju keyakinan. Insya Allah kita akan bahas karena ini materi yang sangat penting. Karena ketika saya kemudian ke Amerika, ternyata masalah hampir sebagian besar orang-orang Amerika, Indonesia yang tinggal di Amerika, khususnya yang mixed couple atau yang sudah punya anak, adalah mereka tergerus identitas daripada keislamannya. Betul begitu? Kita Muslim, tapi kita nggak jamin anak kita kemudian Muslim. Kita sholat, tapi kita nggak tahu anak kita sholat atau enggak. Atau kita nikah dengan orang yang kemudian non-muslim, yang dia berubah jadi kemudian Islam, tapi kita nggak tahu akidahnya benar atau tidak dengan Islam. Akhirnya banyak yang bertanya, Ustaz, gimana caranya agar suami saya bisa sholat? Gimana caranya agar anak saya kemudian bisa tetap Islam? Bisa kemudian dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang segala macam yang kita lihat sekarang. Ini adalah kuncinya Bapak Ibu sekalian. Kuncinya adalah tentang akidah. Karena akidah ini pertanyaan why. Jadi kalau pertanyaan why sudah kejawab, yang lainnya insya Allah kejawab. Masalah di Indonesia dan yang dialami oleh sebagian besar dunia Islam adalah anak-anak mereka diajari Islam bukan mulai dari why, tapi mulai dari what and how. Apa itu sholat? Bagaimana caranya sholat? Apa itu puasa? Bagaimana caranya puasa? Apa itu Islam? Bagaimana caranya berislam? Tapi mereka nggak pernah dikasih tahu. Why should Islam? Kenapa saya harus Islam? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Akhirnya yang kemudian jadi orang yang tahu caranya sholat, orang yang tahu apa itu sholat, tapi dia nggak mau sholat. Ya kan ya? Akhirnya yang ada adalah orang yang tahu apa itu puasa, orang yang tahu bagaimana puasa, tapi dia nggak mau puasa. Orang yang tahu apa itu Islam, bagaimana Islam bekerja, tapi dia nggak mau mengakui bahwa dia Islam. Betul begitu? Karena masalahnya ini, pertanyaan why-nya tidak ada. Nah, untuk supaya kemudian kita belajar pertanyaan why, ini sangat penting sekali. Berarti Bapak Ibu yang hadir di sini, alhamdulillah, karena memang ini pertemuan pertama kita, saya ingin mulai dengan sesuatu yang memang awal dan sangat penting. Nah, mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Satu, untuk membenahi kita pribadi. Dua, membenahi orang-orang yang kita sayangi, istri kita, suami kita, anak kita yang paling penting. Tiga, memperkenalkan Islam pada orang-orang yang belum tahu tentang Islam. Karena inilah memang objek dakwah yang paling banyak kalau di Amerika. Betul begitu? Nah, kalau gitu kita sedikit mulai dengan pertanyaan. Karena kata ulama, ilmu itu seperti gudang penyimpanan. Dan kuncinya adalah pertanyaan. Jadi, kunci yang tepat bisa buka gudang yang tepat. Pertanyaan yang tepat bisa buka ilmu yang tepat. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Percaya nggak bahwa Islam adalah agama yang sempurna? Yakin? Benar? Kalau benar yakin itu suaranya tambah keras. Kalau nggak yakin biasa suaranya tambah lambat. Yakin, benar, serius? Ya nggak ya? Oke, yakin? Benar? Allah juga sudah bilang di dalam Al-Quran. Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agamaku, telah kucukupkan bagimu nikmat dariku, dan telah kuridhoi satu-satunya agama adalah Islam buat kalian. Berarti Islam adalah agama yang sempurna. Pertanyaan kedua sederhana, percaya nggak bahwa Islam adalah agama yang menebarkan rahmat bagi seluruh alam? Percaya? Yakin? Benar? Allah juga sudah bilang begitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus Rasul kecuali dia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti kalau Rasulnya saja menjadi rahmat, apalagi agama yang dibawanya. Betul begitu? Betul. Kalau ada yang mengatakan bahwa Muslim adalah umat yang terbaik, benar atau enggak? Yakin? Serius? Allah sendiri bilang begitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terbaik. Terbaik di mana? Los Angeles? Enggak. Di Indonesia? Enggak. Di mana? Dunia? Salah. Di mana? Di mata Allah? Salah. Di mana? Ukhrijat linnas. Yang muncul di tengah-tengah manusia.
Berarti kalau seandainya manusia besok ada yang tinggal di bulan, maka kita harus jadi umat terbaik di sana. Pertanyaan berikutnya sederhana. Ternyata Islam yang kemudian dikatakan sempurna, rahmatan lil alamin, muslimnya umat terbaik. Pertanyaannya, sekarang sudah terjadi atau belum? Oke, sekarang saya tanya, yang lebih banyak nggak makan non muslim atau muslim? Yang lebih banyak nggak makan non muslim atau muslim? Yang lebih banyak nggak sekolah non muslim atau muslim? Yang lebih banyak miskin non muslim atau muslim? Korupsi non muslim atau muslim? Hilang sendal di masjid non muslim atau muslim? Saya 7 kali hilang sendal di masjid sekali. Makanya saya kemana-mana di Indonesia pakai sendal jepit. Kenapa? Supaya nggak rugi kalau hilang kan itu ya. Nah, ternyata kita lihat ini adalah kejadiannya. Berarti kaum muslim belum jadi umat yang terbaik. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Allah bilang kita sempurna, Allah bilang kita rahmat bagi seluruh alam, Allah bilang kita yang terbaik, ternyata faktanya tidak. Berarti ada 2 kemungkinan. 1, Allah yang salah. 2, manusia yang salah. Yang mana yang benar? Manusia yang salah, karena Allah nggak mungkin salah kan ya. Pertanyaan sederhana, salahnya di mana? Ayo, karena tidak mengikuti. Ada jawaban lain? Kenapa salahnya? Karena kalau ditanya juga nggak tahu. Itu salah juga itu kan ya. Apa salahnya kira-kira? Karena tidak mengamalin, karena tidak istiqomah. Semua punya jawaban Bapak Ibu sekalian. Tapi tentu cuma ada 1 jawaban yang benar. Kenapa salahnya? Kita akan lihat. Tapi sebelum kita cari tahu siapa yang salah, saya pengen cerita sebuah kisah dulu. Ini ada cerita tentang sebuah negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim, terbesar di dunia. Jangan salah kalau ngomong Indonesia. Indonesia sekarang sudah kalah Bapak Ibu sekalian. Indonesia yang kita tahu punya penduduk muslim sekitar 210 juta. Tapi negara ini yang baru ini, dia kemudian punya penduduk muslim 230 juta. Jadi Indonesia sudah bukan penduduk muslim terbesar lagi di dunia. Belum ada yang tahu kan? Walaupun ibu-ibu tinggal di Amerika, walaupun bapak-bapak suka buka internet dan nonton berita, jelas nggak tahu tentang negara ini. Namanya negeri bebek. Sudah pernah dengar Bapak Ibu sekalian? Belum kan ya? Nah, ini negeri bebek ini negeri yang paling baru Bapak Ibu sekalian. Dan saya nggak main-main, ini adalah bendera negeri bebek Bapak Ibu sekalian. Kisah di negeri Antabarantah, namanya negeri bebek, yang sebagian besar penduduknya adalah muslim Bapak Ibu sekalian. Oh Ustaz main-main, saya nggak pernah bohong Bapak Ibu sekalian. Saya bulan lalu baru datang dari negeri bebek dan saya berhasil membuktikan. Nah, Ibu lihat, ini gambar istana negara di negeri bebek yang saya ambil di bulan yang lalu. Jadi saya nggak pernah bohong Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambar istana negara di negeri bebek. Bukan, negeri bebek Bapak Ibu sekalian. Nah, negeri bebek ini adalah negeri yang sangat kaya. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, ketimpo klopo ora popo. Negeri bebek ini adalah negeri yang sangat kaya. Saking kayanya negeri bebek, mereka katakan negeri ini kalau dilempar batu muncul pohon. Kalau dilempar pohon muncul hutan. Mereka katakan saking ijo royo-royonya negeri ini, mereka katakan zamrud katulistiwa. Apapun kekayaan terdapat di negeri ini. Anda mau cari emas, di atas tanah ada, di bawah tanah ada. Anda mau cari minyak, lepas pantai ada banyak, kemudian di dalam pantai juga banyak. Negeri ini adalah kemudian blessings, kemudian karunia daripada Tuhan pencipta semesta alam. Tapi kemudian Bapak Ibu kemudian berpikir, tapi kenapa namanya negeri bebek? Ada ceritanya Bapak Ibu sekalian. Negeri ini dikasih nama negeri bebek setelah founding fathers-nya ini berdiskusi, kita kasih nama apa? Akhirnya mereka bilang kita kasih nama berdasarkan orang-orang di negeri kita saja. Mereka sangat hobi ikut-ikutan. Karena itu mereka dikasih nama membebek Bapak Ibu sekalian. Belum pernah tahu bebek Bapak Ibu sekalian? Nih bebek Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bebek bisa ngomong Bapak Ibu sekalian, dan kita tanya bebek yang paling belakang, Bek, kenapa lo lewat sini? Bebeknya akan bilang, sorry mas, saya orang baru di sini mas. Coba tanya saya sama kakak kelas saya. Nah kalau kita tanya sama kakak kelasnya, dia akan bilang, waduh saya juga nggak tahu, saya kesini karena depan saya juga begitu. Yang di depan juga bilang, karena depan saya juga begitu. Sampai yang paling depan, yang pemimpinnya ditanya, kenapa kamu lewat sini? Waduh saya juga nggak tahu mas. Lah kan kamu pemimpinnya, saya juga nggak tahu. Lah kenapa kamu pilih lewat sini? Karena dari dulu sudah begitu sekalian. Mereka nggak pernah peduli arahnya kemana, walaupun tempatnya ke arah pemotongan bebek sekalian. Negeri muslim terbesar di dunia. Ketika ditanya Tuhannya siapa, jawabnya Allah. Rasulnya siapa, jawabnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa terjadi pada mereka? Sumber daya mereka 104 di antara 174 nomor 109 di antara 174 negara di dunia.
Di antara orang-orang yang sekolah SMA, hanya 11% yang lanjut ke perguruan tinggi. Dengan kata lain, kalau 100 orang SMA, maka yang lanjut kuliah cuma berapa orang? 11 orang. Lalu 89%-nya ngapain? Enggak, kebetulan mereka dikarunia Allah wajah yang ganteng-ganteng dan cakep-cakep. Jadi setelah mereka kemudian selesai daripada SMA, mereka langsung daftar ke production house, jadi artis, dan muncul dalam acara-acara pertengahan hari seperti busur, sergap, tangkap, tikam, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Apalagi kemudian bisa kita lihat negerinya luar biasa miskin, Bapak Ibu sekalian. Setiap kemudian kita lihat 100 juta penduduk mereka di bawah garis kemiskinan, Bapak Ibu sekalian, dengan standar 2 US dollar per hari. Berapa? 2 US dollar per hari. Sekarang 1 US dollar berapa? 98. Berarti 2 US dollar berapa? Berapa? 18.000. Taruh 20.000 kan ya. Berarti sebulan kira-kira dapat berapa? 600.000. 600.000 di Jakarta bisa hidup kayak apa? Untuk satu keluarga. Itu standar kemiskinan sehingga dapat 50 juta di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Bank Dunia pada tahun 2006. 40 juta orang kemudian pengangguran. Mereka kemudian bilang pada orang-orang, "Pak, jangankan cari yang halal, Pak, yang haram aja udah susah." Kan ya. Apalagi kemudian mereka pikirin, mereka tidak peduli pada diri mereka pribadi. Pengguna narkotika tahun ke tahun bertambah banyak. Dan tahun 2005 yang lalu, pemerintah daerah ibu kota di negeri bebek ngasih 100 juta untuk milih banci mana yang paling cakep. Milih apa? Banci mana yang paling cakep, dikasih 100 juta. Apa yang kemudian bisa kita lihat? Orang-orangnya kemudian sangat parah sekali, luar biasa. Ketika mereka ditanya Tuhannya siapa? Allah, Rasulnya Muhammad. Tapi ini yang terjadi, 54% remaja kota kembang pernah berhubungan seks. Dan jumlah ini jauh lebih banyak daripada kemudian ibu kotanya sendiri yang 51%. Itu baru tahun 2006. Tahun 2008, Komisi Perlindungan Anak di Negeri Bebek ini memberikan sebuah survei yang sangat mengagetkan. 62,7% remaja SMP mengaku sudah pernah melakukan hubungan intim, sehingga mereka sudah tidak perawan lagi. Pelakunya siapa nih Bapak Ibu sekalian? Bebek, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika ngeliat gambar-gambar begini, ada orang bilang, benar kan kata saya kan, kerudungan tuh percuma kalau hatinya jelek. Yang penting tuh dalamnya, bukan luarnya. Percuma aja kerudungan kalau kelakuannya kayak begini. Betul begitu Bapak Ibu sekalian? Betul. Yang kerudungan aja kayak begini, apalagi yang enggak, bukan saya ngomong kan ya. Tanggung jawab loh itu kan. Nah, kalau gitu kita lihat, ini yang terjadi pada mereka. Ketika mereka melakukan hal-hal seperti ini, dan hasilnya apa Bapak Ibu sekalian? Hasilnya Bapak Ibu sekalian, nih hasilnya Bapak Ibu sekalian. Hasil daripada seks bebas, pembunuhan terhadap bayi-bayi. 2,5 juta bayi dibunuh di negeri bebek setiap tahunnya. Dan semua ini dilegalisasi atas nama hak asasi manusia. Paham Bapak Ibu sekalian? Dilegalisasi atas nama apa? Hak asasi manusia. Dan kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi. Ternyata mereka tidak hanya tidak peduli pada dirinya sendiri, mereka abai terhadap saudara-saudara mereka yang lain. Ketika Palestina masih terjajah, kita kemudian di sini kita selesai kemudian pengajian, kita punya makan. Di Palestina sudah biasa seorang bapak pagi-pagi nganterin anaknya sekolah, pulangnya sudah berlubang jidatnya. Sudah biasa seorang anak kemudian pergi kemudian ke sekolah, kemudian pulangnya sudah tidak bernyawa. Dan orang-orang di negeri bebek menyaksikan seolah-olah itu adalah sebuah episode demi episode sinetron. Betul begitu? 2009 masih ingat di kepala kita. Gimana kemudian Gaza dibombardir dalam waktu kurang dari 28 hari sehingga 1.300 orang meninggal. Kan gitu kan ya? Kemudian kita kemudian menangis, kita mengutuk, kita kasih kemudian sumbangan pada mereka. Tapi untuk apa? Untuk tahun 2010 kita menyaksikan lagi pembantaian lagi. 2011 terjadi mafia Marmara. 2012 terjadi lagi. 2013 terjadi lagi. Dan kita cuma bisa nangis dan kita nunggu kira-kira tahun depan episode apa lagi ya? Kira-kira gitu kan ya? Tapi bahkan kemudian untuk menurunkan pasukan membela mereka, kita tidak mampu. Negeri bebek tidak mampu. Apa yang kemudian terjadi lagi? Al-Quran dilecehkan. Di negeri bebek kemudian diadakan perlombaan musabakoh tilawatil Quran untuk melombakan siapa yang suaranya paling bagus. Tapi ketika Guantanamo dan Abu Ghraib, di situ yang terjadi apa? Al-Quran itu dirobek-robek, dijadikan lapel darah-darah wanita yang dizinahi di situ. Satu orang wanita dizinai 6-9 kali sehari. Darah yang keluar dari tubuh mereka digunakan lapel adalah dengan Al-Quran, Bapak sekalian. Apa yang bisa kita lihat? Jilbab dilarang di Prancis dan Turki. Bagaimana saudari-saudari Anda? Mereka mempertahankan hak mereka untuk masuk surga. Mereka harus berhadapan dengan senapan-senapan dan kemudian moncong-moncong senapan dan tentara-tentara yang membuka paksa jilbab mereka di depan umum. Dan ini yang terjadi. Tapi ketika dibiarkan orang-orang di negeri bebek, mereka tidak banyak memperhatikannya. Ketika Islam dikatakan ideologi setan dan pornografi diperbolehkan,
diperbolehkan. Sekali lagi, orang-orang di negeri bebek diam, dan mereka lebih seru menonton sesuatu yang tidak jelas dibandingkan pembunuhan terhadap saudara-saudara mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan kejadian pemimpin-pemimpin mereka? Pemimpin-pemimpin mereka dirasuki oleh sifat pengecut, Bapak-Ibu sekalian. Karena mereka bahkan tidak berani ngomong, tidak berani melihat, dan tidak berani mendengar. Itu yang kita lihat di negeri bebek, Bapak-Ibu sekalian, dan negeri-negeri yang lain. Pertanyaan saya sederhana, apakah negeri bebek semuanya jelek? Semuanya jelek? Enggak. Setiap lembah keburukan pasti ada lembah kebaikan. Pasti ada kebaikan. Betul begitu? Ada prestasi negeri bebek yang tidak pernah tersaingi. Belum tahu, Bapak-Ibu sekalian? Ada prestasinya. Jangan putus harapan. Masih ada harapan, Bapak-Ibu sekalian. Inilah prestasi negeri bebek, Bapak-Ibu sekalian. Apa ini? Apa ini? Salah. Apa ini? Kuntilanak. Salah. Apa ini? Sundel bolong, bunuh diri. Salah. Apa ini? Kenalkan, Bapak-Ibu sekalian. Belum tahu kan? Kenalkan. Namanya Sadako, Bapak-Ibu sekalian. Siapa namanya? Sadako. Loh, kok bisa jadi Sadako? Begini ceritanya. Suatu hari ada orang Jepang main-main ke negeri bebek. Setelah dia main-main ke negeri bebek, dia bilang, negeri Anda sungguh sangat kreatif. Negeri saya yang katanya paling kreatif, itu kalah sama negeri Anda. Nah, kenapa? Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang, setan di Jepang itu aja. Tapi setan Anda sangat bervariasi. Ada pocong 1, pocong 2, kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak 3, setan Casablanca, hantu jeruk purut, kemudian susar ngesos, susar keramas, gimana? Alien vs apa, segala macam ada kemudian di negeri bebek. Akhirnya dia bilang, boleh nggak saya bawa kuntilanak 1 ke negeri saya? Dibawalah kemudian kuntilanak ke negeri Jepang, diganti nama jadi Sadako. Dibuatin film terkenal ke seluruh dunia. Sejak saat itu negeri bebek terkenal sebagai satu-satunya negeri yang berhasil mengekspor setan, Bapak-Ibu sekalian. Nggak ada negeri lain yang bisa. Cuma negeri bebek yang berhasil mengekspor setan. Terus apa lagi yang kemudian menjadi prestasi mereka? Prestasi mereka setiap tahun merayakan kemerdekaan. Pertengahan Agustus biasanya dengan cara apa? Lompat karung. Pemenangnya adalah Asep. Aduh, kalau nggak lompat apa lagi? Makan kerupuk. Pemenangnya adalah Ujang. Nggak bisa kan ya? Lompat karung, makan kerupuk. Yang lain sudah pergi ke bulan, yang lain sudah bikin robot. Negeri bebek masih lompat karung, makan kerupuk. Kan ya? Ya nggak pernah kreatif. Ditanya sama Pak RT, Pak RT, kenapa lompat karung deh, makan kerupuk deh. Pak RT yang bilang, karena dari dulu sudah begitu, Bapak sekalian. Ya mbok ya sekali-kali kreatif. Gimana caranya? Ditukar, lompat kerupuk, makan karung, berani? Nah, mereka nggak mau karena mereka nggak kreatif, Bapak sekalian. Apalagi kemudian prestasi mereka, Bapak sekalian. Mereka sangat hobi jingkrak, lompat, seolah-olah nggak akan kemudian mati selama-lamanya. Ketika diadain pengajian, dikasih makanan, dikasih undangan, yang datang itu aja. Diadain dangdutan, gak usah pakai undangan, gak usah pakai makanan, yang datang 3 kampung, Bapak sekalian. Berantem lagi di situ, kan itu kan ya. Ini yang kemudian bisa kita lihat. Kadang-kadang kita miris, Bapak sekalian. Kok itu bisa terjadi, Bapak sekalian? Nah, kalau gitu pertanyaannya, siapa tadi Tuhannya namanya? Allah. Rasulnya siapa? Muhammad. Tapi kenapa terjadi begitu? Terjadi seperti itu pada sebuah bangsa, pada sebuah umat yang sebagian besar Muslim, yang Tuhannya adalah Allah dan kemudian Rasulnya adalah Muhammad. Jawabannya ini, Bapak sekalian. Semua itu salah karena mereka salah tentang tujuan hidupnya. Dan tujuan hidup ini sangat penting. Karena kalau tujuan hidup ini sudah salah, hidupnya salah semua. Tapi kalau tujuan hidup ini benar, ada chance hidupnya benar juga. Contoh misalnya, ada yang tahu kereta paling cepat di dunia kereta apa? Amtrak. Salah. Apa kereta paling cepat di dunia? Di Jerman, betul. Train the Green Vitis. Yang menghubungkan Jerman, Prancis sama Inggris. Kan ya? Itu travelnya itu sekitar 275 km per hour. Itu sangat cepat sekali. Jadi kalau kereta itu kemudian dipakai di Indonesia, Jakarta Surabaya itu bisa tembus 6 jam. Nah itu kemudian kereta itu sangat cepat sekali. Dan joknya empuk luar biasa. Dan AC-nya dingin banget. Dan ada restorasi yang diisi oleh chef kelas dunia. Kalau Anda diajak ikut kereta itu, mau ikut atau enggak? Mau. Tujuannya ke jurang, mau. Nah makanya tanya dulu tujuannya. Ya. Kalau tujuannya sudah salah, Bapak sekalian, bahwa ada jok yang empuk, makanannya enak, AC yang dingin, nggak ada gunanya. Kalau tujuannya sudah salah. Sama seperti hidup manusia. Tujuan hidup manusia, inilah yang dalam bahasa Islam kita kenal dengan nama akidah.
Kalau akidahnya sudah salah, apapun nggak akan ada manfaat. Kaya salah, miskin salah. Kalau akidah sudah kemudian salah, sehat salah, sakit salah. Mau apapun salah semua, karena tujuannya sudah salah. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, maka setiap manusia dapat tujuan hidupnya dari 3 pertanyaan besar dalam hidupnya, yang berkaitan dengan past, present, future. Kalau dia jawab 3 pertanyaan ini dengan baik, maka dia dapat tujuan hidupnya. 1, dari mana asal manusia? 2, akan kemana manusia setelah mati? Dan yang ketiga, ngapain dia sekarang di dunia? Dan inilah pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh siapapun orangnya. Mau orang Cina, mau orang nggak Cina, mau orang kemudian Amerika, mau orang kemudian siapapun, pasti nanya pertanyaan seperti ini. Contoh, pernah nonton film The Matrix? Oke, yang diingat apa di film The Matrix? Keanu Reeves ganteng kan itu. Jangan itu yang dilihat. Apa yang kemudian yang kita lihat dalam film The Matrix itu menjawab pertanyaan dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain hidup dia di dunia. Itulah menghasilkan cara pandang orang barat tentang dunia. Oh, kita ini dari program misalnya kan gitu kan ya. Atau kemudian kita akan kembali lagi kepada program, dan kita lagi dicolok sekarang manusianya. Atau ada orang yang menjawab dengan cara yang berbeda. Misal, orang Cina juga punya pertanyaan ini. Pernah nonton film Son Gokong, Bapak Ibu sekalian? Nah, itu jawaban orang Cina tentang dari mana asal dia, reinkarnasi. Akan kemana setelah mati, reinkarnasi lagi. Jadi kalau Anda sekarang jahat, Anda bisa dilahirkan jadi babi. Kan gitu kan ya? Itu kemudian konsep reinkarnasi. Cara mereka menjawab cara ini. Karena kalau mereka sudah menjawab ini, mereka punya akidah. Dari mana asal saya? Akan kemana saya setelah mati? Dan apa tujuan hidup saya? Sekarang kita jawab bareng-bareng, Bapak Ibu sekalian. Dari mana asal manusia? Dari mana? Allah. Tahu dari mana? Kayaknya ragu ngomong gitu, dari Allah. Dari mana asal manusia? Allah. Tahu dari mana? Yang ngomong siapa? Al-Quran. Al-Quran itu kenapa kita jadiin kitab suci? Karena pegangnya itu. Kenapa nggak pilih yang lain? Karena kita kan muslim. Kenapa Bapak Ibu muslim? Bapaknya muslim. Kenapa bapaknya muslim? Kakaknya muslim. Bukan saya ngomong ya. Karena dari dulu sudah begitu. Kayak negeri bebel sekarang. Nah, kalau gitu kita lihat. Kadang-kadang kita menjawab ini tidak sempurna. Nah, oke, kalau gitu kita tanya lagi. Akan kemana setelah mati? Ingat ya, kalau jawaban pertanyaan ini nggak pasti, maka akhirnya juga nggak pasti. Akan mana setelah mati? Surga. Kata siapa? Kata Allah. Tidak. Kata ibu nggak bisa dipercaya. Kata siapa? Allah. Tahu dari mana? Al-Quran. Kenapa pencarian Al-Quran? Pedoman hidup. Kata siapa Al-Quran pedoman hidup? Kata Allah. Balik lagi, muter lagi. Oke, kalau gitu duluan bebek atau telur? Duluan bebek atau telur? Bebek. Nggak mungkin bebek kalau nggak dari telur. Nggak mungkin telur kalau nggak dari bebek atau telur duluan nih. Nah, dalam namanya kemudian Excel, Microsoft Excel itu namanya cyclic formula. Jawaban yang kemudian muter itu nggak bisa menjadikan landasan yang kuat supaya kita bisa beribadah. Dan itulah masalah di negeri bebek. Karena mereka tidak pernah menjawab kenapa mereka Islam secara sempurna. Karena itulah mereka sebenarnya masih meragukan Islam. Oke, kalau gitu saya tanya. Negeri bebek kalau ditanya Tuhannya siapa, jawabnya siapa? Allah. Tapi mereka benar-benar yakin nggak Allah itu ada? Benar-benar yakin? Oke, kalau gitu kita buktiin. Hari Jumat di negeri bebek pernah ada di situ? Pernah ke negeri bebek? Pernah. Oke, pernah. Alhamdulillah. Yang sudah pernah jawab pertanyaan saya. Di negeri bebek hari Jumat, Bapak sekalian. Kira-kira masih banyak nggak angkot yang berkeliaran ketika jam 12 siang? Yang nyetir cowok atau cewek? Cowok. Kenapa mereka nggak sholat Jumat? Orang Batak. Nggak semua orang Batak kali itu kan ya. Kenapa mereka nggak sholat Jumat kira-kira? Ngejastoran, good answer, ngejastoran. Berarti kalau pertanyaan saya sederhana, berapa setoran yang mereka bisa dapat dalam 1 jam narik angkot? Kira-kira deh, 50.000. 100.000 nggak mungkin. 20.000 aja udah alhamdulillah banget itu. Tapi taruh 50.000 kan ya. Berarti dia lebih rela, lebih ridho dapat 50.000 daripada menaati perintah Tuhan dia. Berarti dia ngaku Tuhannya Allah, tapi kalau dihadapin antara pilihan Allah dengan 50.000, dia akan pilih 50.000. Berarti harga Tuhannya 50.000 rupiah. Betul? Oke, saya punya teman gajinya 3 juta per bulan.
kerjanya translator di Jakarta. Suatu hari bosnya bilang, saya tahu kamu muslim, kamu harus sholat Jumat hari ini, tapi karena kita kedatangan tamu dari luar negeri, kamu tinggalkan sholat Jumat. Dia tinggalin nggak sholat Jumat dia? Dia tinggalin. Berarti nilai Tuhannya berapa? 3 juta per bulan. Di desa-desa lebih parah lagi. Harga Tuhan 1.325. Apa itu? Indomie sekalian. Paham desa saya? Tuhanmu siapa? Allah. Nih saya kasih Indomie. Ganti ya Tuhanmu? Ganti. Berarti harga Tuhan kita punya masing-masing. Kita punya harga Tuhan masing-masing sekalian. Jadi kira-kira mereka benar-benar yakin nggak Tuhan itu ada? Atau Allah itu Tuhan mereka? Iya, tapi seharga ada yang 50.000, ada yang 3 juta per bulan, mungkin ada yang 8 juta per bulan, ada yang 20 juta per bulan, dan sebagainya. Paham kira-kira saya sekalian? Oke, kalau gitu pertanyaan saya balik. Mau nggak ibu bapak sekalian diganti 2 ginjalnya dengan harga 500 juta? Nggak mau. Oh, mungkin karena kurang mahal ya. Sekarang saya naikin 1 miliar sepasang. Deal or no deal? Oke, kalau gitu saya naikin lagi 2 miliar. Mau nggak atau nggak? Kalau satu aja nggak boleh, dua-duanya ini, karena banyak yang nunggu di Singapura ini. Oke, mau? Nggak mau. Oke, tawaran terakhir 4 miliar sepasang. Mau? Kenapa nggak ada yang mau? Percuma. Saya kemudian dapat 4 miliar, tapi saya kemudian hilang dua-duanya, pasti mati. Orang yang satu aja setengah mati, kata saya. Apalagi kemudian dua-duanya hilang, ya matilah. Ya. Percuma aja. Oke, sama-sama ibu sekalian. Kita bicara tentang keyakinan. Tadi kan kita bicara tentang keyakinan tukang angkot kan ya. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kehilangan 2 ginjal. Seberapa yakin ibu kehilangan 2 ginjal pasti mati? 1-100%. Berapa kadarnya? 100%. Datang dari mana kadar keyakinan 100% itu? Kenapa kita bisa yakin 100%? Karena kita pernah melihat orang. Bukti orang yang hilang 2 ginjal nggak akan hidup. Karena kita punya bukti, muncul keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat kita tidak mau diganti walau dengan duit 4 miliar. Kalau orang benar-benar yakin Allah 100%, kira-kira dia mau nggak diganti dengan duit 3 juta per bulan? Mau nggak dia diganti dengan 50.000 per jam? Nggak mau. Kalau dia benar-benar yakin. Contoh, Nabi Ibrahim ketika mau dibakar. Nabi Ibrahim tahu nggak api itu panas? Tahu. Berapa yakin dia api itu panas? 1-100%. 100% dia yakin api itu panas. Kenapa dia santai-santai aja ketika dibakar? Karena dia yakin Allah lebih ada daripada api itu panas. Bisa dipahami kira-kira saya? Maka keyakinan itu datang daripada bukti. Pertanyaan saya, sudah belum kita buktikan bahwa Islam adalah agama yang paling benar? Nah, itu memang saya bantu sekarang. Oke, kalau gitu saya boleh cerita dikit ya sekalian? Oke, SMP kelas 3, SMP kelas 2, saya kemudian pernah menanyakan sesuatu pada bapak ibu saya. Asal saya dari mana? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu lah. Kalau gitu bapak dan ibu dari mana? Dari kakekmu lah. Kakekmu dari mana? Kakek nenek. Dari buyut lah. Lalu buyut dari mana? Kamu banyak tanya aja. Kamu tanya sama pastor aja deh. Nah, besoknya saya tanya sama pastor. Pastor, asal kita ini dari mana ya pastor ya? Pastornya menjawab, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Oh, begitu. Nah, berarti orang Kristen, orang Katolik percaya nggak Tuhan? Sama, percaya juga Tuhan kayak kita. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu Tuhan yang menciptakan kita yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Roh Kudus? Kan ada 3 nih. Lalu pastornya bilang, bukan begitu ceritanya. 3 Tuhan itu adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu ada 3 kepribadian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan 3-3-nya tidak dapat disatukan. Satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan. 3 adalah satu adalah 3. Ngerti atau enggak? Pusing enggak? Berarti Anda ngerti kan apa yang saya rasakan tadi? Ketika saya juga pusing, kemudian saya tanya. Loh, kalau gitu saya tanya yang lain deh. Kenapa Tuhan harus 3? Kenapa Tuhan nggak 4 atau nggak 5 aja? Bisa buat Power Ranger kan gitu kan, kalau 5 kan ya? Apa kata pastornya? Kalau kamu masih banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kok bisa begitu? Karena beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Taken for granted. Lalu kemudian ke belakang saya baru tahu, mereka mengidentikan iman itu kayak nonton pertandingan, kayak nonton pertunjukan sulap. Pernah nonton pertunjukan sulap? Nih lihat ya, topi saya kosong ya. Tiba-tiba merpati keluar. Kelinci keluar, gitu kan ya. Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah apa? Jangan dipikirin. Karena itu adalah iman. Akal manusia terbatas, tidak bisa sampai kepada iman. Oh, gitu. Oke, saya nggak banyak nanya lagi. Besoknya kemudian saya mendengar ketika pelajaran agama, ketika Yesus disalib di kayu salib, maka Yesus mengatakan sebelum dia meninggal, Eli Eli lama sabahtani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya lagi, Yesus kan Tuhan. Kenapa dia perlu memanggil Tuhan yang lain? Berarti ini kayak jeruk makan jeruk ini. Nah, pastornya bilang apa? Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Oke, kalau gitu saya katakan it's enough. Karena kalau saya punya agama dan saya nggak boleh bertanya, lantas kenapa saya harus punya agama? Kalau sekedar untuk baik, nenek saya juga baik. Nenek saya nggak pakai agama. Kalau sekedar cuma untuk kemudian melakukan hal-hal yang kemudian hebat, banyak orang hebat tanpa agama dari dulu. Nah, kenapa harus pakai agama? Untuk apa agama? Saya keluar dari agama Katolik secara struktural.
secara fungsional, tapi tidak secara struktural. Maksudnya apa? Nggak pernah lagi pergi ke gereja, nggak pernah lagi ikut-ikutan hal-hal ibadah kemudian dalam Katolik, karena saya sudah nggak yakin sama sekali, tapi KTP saya masih KTP Katolik. Lah kenapa? Ngurusnya susah Bapak sekalian. Sampai kemudian baru 2 tahun kemarin baru saya ganti KTP saya jadi KTP Muslim. Kenapa ngurusnya susah? Saya dipingpong-pingpong terus. Saya pergi kemana-mana, ada sekitar 5 masjid saya datangi, nggak ada satupun masjid mau ngeluarin surat pindah agama, kalau nggak saya bayar duit. Serius, saya nggak bohong. Bukan masalah duitnya, walaupun waktu itu memang saya masih miskin. Bukan masalah duitnya, tapi masalahnya dalam kemudian kita menyuap, kan ya. Nah kemudian itu 5 masjid nggak ada yang mau ngeluarin. Nah ketika kemudian kenapa? Nah itu sama semua itu. Nah itu pun nggak ada yang mau ngeluarin tanpa kemudian adanya duit. Lalu saya pikir biarin aja lah, Umar bin Khattab pas masuk Islam kan juga nggak pakai KTP kan gitu kan ya. Nah saya bilang udah nggak ada masalah. Nah ketika kemudian saya kemudian keluar dari agama Katolik ketika ketika SMP kelas 2, saya nyari sendiri. Lalu dari mana asal manusia? Apa tujuan hidup manusia? Dan akan kemana manusia setelah mati? Akhirnya saya dapat inilah asal daripada manusia Bapak sekalian. Yakin? Benar Bapak sekalian? Yang yakin sok, saya mah enggak. Lah kenapa? Karena ini adalah kemudian kebohongan. Tapi ini diajarin nggak sama anak-anak kita? Diajarin. Sekarang di sekolah mereka diajarin atau enggak? Diajarin. Jadi jangan heran pulang-pulang anak kita kemudian bilang sama kita, mah kita kira-kira dari monyet yang mana Maya? Karena dia diajarin kemudian di sekolah manusia berasal dari monyet. Nah ketika saya SMP sekalian, saya yakin 100% manusia asalnya dari monyet. Kenapa saya yakin? Karena guru saya bilang begitu. Saya baca buku, PhD bilang begitu, profesor bilang begitu, semua bilang manusia asalnya dari monyet. Maka saya percaya. Saking tertariknya saya pada asal manusia, saya perdalam kemudian biologi. Sampai-sampai saya diwakilkan olimpiade biologi dari sekolah saya. Nah, ketika saya semakin belajar, semakin saya merasa aneh. Kayaknya manusia bukan berasal daripada monyet deh. Lah kenapa? Karena kalau berasal daripada monyet, maka seharusnya nggak ada monyet lagi. Kenapa? Karena teori Darwin, tulang punggungnya adalah survival to the fittest. Siapa yang fit, dia survive. Yang tidak survive, berarti mati. Kan itu ya? Maka kalau manusia berasal daripada monyet, semua monyet pasti sudah jadi manusia. Karena kalau monyet yang nggak jadi manusia, dia bakal mati. Kan itu kan ya? Tapi sekarang monyet masih ada nggak? Masih. Manusia masih ada nggak? Masih. Berarti manusia bukan berasal daripada monyet. Satu. Yang kedua, ini adalah gambar ikan zaman dulu. Ini ikan zaman sekarang. Ada beda nggak? Ada, ya satu punya daging, satu nggak punya. Iya, saya juga tahu. Ada nggak beda bentuknya? Nggak ada. Ribuan tahun yang lalu nggak berbeda dengan yang sekarang. Ini adalah daun zaman dulu. Ribuan tahun yang lalu. Ada bedanya nggak dengan yang sekarang? Nggak. Ini semut zaman dulu. Semut zaman sekarang apakah berubah jadi satria baja hitam? Nggak. Maka ketika semut tidak berubah, daun tidak berubah, dan ikan tidak berubah, apa yang menyebabkan kera bisa berubah jadi manusia? Nggak mungkin. Maka kalau gitu dari mana asal manusia? Saya cari lagi. Pelajaran favorit evolusi sudah lewat. Pelajaran favorit yang kedua, asal manusia adalah dari reproduksi sekalian. Inilah asal manusia sekalian. Wah sebentar, ini kurang kompatibel berarti. Nah kalau gitu nggak apa-apa, sebentar saya puterin manual ya. Sebentar Bu ya. Allah sayang orang sabar. Nah saya puterin secara manual aja. Nah ini perhatikan Bapak sekalian. Ini apa ini Bapak sekalian? Ya udah baca, nyontek Ibu sekalian. Nah ini apa Bapak sekalian? Sperma. Nutfahnya laki-laki Bapak sekalian. Benda yang kotor, jijik, hina. Dan kita semua berasal dari sini. Betul begitu? Oke, pertanyaan saya sederhana. Sperma dibuat di mana? Di sononya mana? Dibuat di mana Ibu sekalian? Bapak-bapak ada yang tahu? Dibuat di dalam tubuh laki-laki, ya kan? Pertanyaan saya sederhana. Ibu-ibu nggak usah jawab, saya mau tanya bapak-bapak dulu. Pak, sperma kan dibuat dalam tubuh kita nih. Pertanyaan saya sederhana. Ada gunanya nggak bagi kita? Ada. Buat tambah kuat? Enggak. Buat tambah ganteng? Enggak. Tambah pintar? Enggak. Berarti sama sekali enggak ada gunanya bagi laki-laki. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, apa guna sperma? Satu-satunya guna sperma, sole purpose daripada sperma adalah masuk dalam tubuh perempuan untuk menghasilkan individu yang baru. Kan itu kan ya? Itu satu-satunya guna sperma. Pertanyaan saya sederhana. Dalam sejarah perspermaan, pernah nggak ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, lalu survei dalam tubuh wanita, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah nggak? Nggak ada. Berarti kita bisa asumsikan bahwa sperma nggak tahu apapun tentang kehidupan di tubuh perempuan. Betul begitu? Oke, saya pertama kali ke Amerika. Pertama kali ke Los Angeles. Wajar nggak kalau saya kemudian nggak tahu apapun tentang Amerika? Wajar nggak?
Wajar kan ya? Sama kayak ibu-ibu pas datang sini kan kayak orang udik juga kan ya? Nah, tapi yang pengen saya kasih itu adalah sperma walaupun tidak pernah pergi ke tempat tempat ambulan perempuan, walaupun itu satu-satunya tujuan dia tahu 100% tentang tubuh perempuan. Apa yang dia tahu? Saya kasih tahu. Saya kasih tahu dalam tubuh perempuan. Tubuh perempuan itu punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini bisa bunuh yang kayak sperma tadi dalam waktu 2 detik. Berapa? 2 detik. Jadi kalau sperma kemudian masuk dalam tubuh perempuan nggak pakai persiapan, mati akan dalam waktu 2 detik. Sekarang pertanyaan saya, sperma sekali keluar berapa, Pak? 250 ribu, sudah pernah hitung, Pak ya? Berapa sekali keluar kira-kira sekalian? 1 juta, salah. Berapa sekali keluar? Bilion. Berapa lebih tepatnya? 2 juta, salah. Sekali keluar rata-rata laki-laki normal rata-rata keluar sperma, 1 kali keluar 500 juta. 500 juta yang kayak tadi. Sekali keluar rata-rata 500 juta. Pertanyaan saya sederhana. 500 juta itu kemudian pas masuk dalam tubuh wanita, pasangan dia itu, oke tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 juta, serbu. Pasuan pertama mati, pasuan kedua mati, pasuan ketiga mati, keempat mati, kelima mati, karena racun tadi kan. Yang paling belakang mundur. Nah, dia takut. Dia bilang, sebenarnya kita jangan ikut di sana. Dia ambil sampel racunnya, kemudian dia bilang, lapor Pak, saya balik lagi Pak, kita gagal untuk menembus wanita. Ini gara-gara racunnya kayak begini. Kita teliti, kita bikin penawar, dan kita balas dendam. Apakah yang begitu yang terjadi? Enggak. Yang terjadi adalah ketika sperma 500 juta itu masuk dalam tubuh perempuan, dia sudah bawa penawar racunnya masing-masing. Pertanyaan saya sederhana, dia nggak pernah ke sana, tahu dari mana dia bakal menemui racun? Tahu dari mana dia sudah membawa penawar racun yang sesuai dengan dosis yang tepat dan dengan macam yang tepat? Tahu dari mana? Itu yang masih saya tanyain sampai dengan sekarang. Dan tidak hanya halangan itu yang dia alami, tapi ada halangan yang kedua. Cewek punya 2 pabrik, pabrik sebelah kiri, pabrik sebelah kanan. Keluarnya sel telurnya cewek itu 2 bulan sekali sebelah kiri, 2 bulan sekali sebelah kanan, gantian. Jadi kalau 1 bulan sekali keluar, kalau nggak dibuahi jadilah mens. Sekali itu ya. Pertanyaan saya sederhana, di mana ketemunya sperma dan ovum? Di mana ketemunya sperma dan ovum? Hah? Uterus, salah. Uterus rahim, salah. Itu kan tengah-tengah. Di mana ketemu sperma dan ovum? Di mana? Di lorong sebelah kiri atau di lorong sebelah kanan. Jadi kejadiannya adalah sperma masuk dalam tubuh perempuan, dia jemput dulu ke lorong sebelah kiri dan lorong sebelah kanan, baru dia balikin lagi ke rahim, baru kemudian dia ditanam di situ. Oke, kalau gitu pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak mendengar sperma tersesat Ibu sekalian? Oke, jadi gini kan ya, tadi kan sudah melewati halangan racun kan ya, serbu, sudah lewati racun. Yang paling depan bilang, sebentar Pak. Nah Pak, ini ada 2 lorong, kiri sama kanan, kita pilih mana Pak? Oke, kalau gitu kita berhenti dulu, kita rapat dulu, gitu. Nah setelah rapat yang paling pertama bilang, gini Pak, kita gini aja Pak, kan ada 2 kemudian lorong nih, 50-50 aja Pak, 50 ke kiri, 50 ke kanan. Oh jangan, saya nggak setuju kalau 50-50, nanti ada yang nggak dapat. Oh gimana usul Anda? Saya usul Pak, kita SD audience saja Pak, atau kalau friends kalian, gitu kan ya. Nggak akan terjadi begitu Ibu sekalian, tapi tatkala mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung menuju pada satu titik yang mereka kemudian nggak pernah salah. Sebentar, ini harus kemudian di manual lagi, di override manual sebentar. Sabar ya, Allah sayang orang sabar sebentar. Nah, ini kemudian ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung menuju pada satu titik tunggal yang mereka tidak pernah salah. 500 juta itu berlomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Bapak Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu itu sudah pilihan dari 500 juta. Jadi jangan minta yang lebih lagi. Coba hidung saya lebih mancung, coba bibir saya lebih seksi. Oh enggak, terima kasih itu. Kalau yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada itu kan. Nah, kenapa mereka bisa tahu orang yang tepat? Mereka bisa lomba 500 jutanya. Seolah-olah mereka tahu orang yang tepat. Kenapa bisa begitu? Mereka tahu orang yang tepat karena mereka sudah SMS-an. SMS dikirim. Nah, SMS diterima loh sekalian. Nah, ini mulai terjadi. Nah, kenapa bisa begitu? Coba bayangkan. Tahu dari mana sperma? Ketika mereka masuk dalam tubuh perempuan, mereka ngeluarin antena. Loh, keluarin antena, Zat? Keluarin antena dalam arti yang sesungguhnya. Dan pertanyaan kedua, kapan gantian nomornya Bapak Ibu sekalian? Dari kemudian ketika saya belajar ini, apa yang saya yakini? Yang saya yakini adalah jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh, kok jangan-jangan Tuhan ini ada? Karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Maka kemudian saya jawab, jangan-jangan Tuhan ini ada. Kenapa? Karena tidak mungkin semua itu terjadi secara kebetulan. Hebat ya manusia ya? Takjub ya kita sama manusia ya? Kenapa kita takjub pada manusia? Mereka sudah bisa pergi ke bulan. Mereka sudah bisa buat komputer, mereka sudah bisa buat kemudian wireless dan sebagainya. Tapi mereka nggak bisa jawab, kenapa sperma bisa ketemu dengan ovum? Paham kita selesai sekalian? Maka saya jawab, jangan-jangan Tuhan ini ada. Lah kenapa jangan-jangan Tuhan ini ada? Setelah keluar dari agama Katolik, saya nggak percaya Tuhan.
Nah, kenapa? Tuhannya sudah mati di kayu salib. Saya nggak perlu Tuhan. Gitu kan ya? Kayak Nietzsche bilang the God is dead, the God is dead. Gitu kan ya? Maka orang-orang muda kebanyakan berpikir begitu karena agamanya nggak masuk akal, mereka keluar daripada agama. Termasuk orang-orang Amerika banyak seperti itu. Sama kayak saya dulu. Saya keluar daripada agama karena agama nggak masuk akal. Tapi setelah mikir begini, jangan-jangan Tuhan ini ada ini. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Ini gambar apa ibu sekalian? Salah, semut. Nah, untung ada ahli perkutuan di situ. Ayo ada gambar apa nih sekalian? Kutu sekalian, bukan kecoa, kutu sekalian. Nah, ini kalau gitu kita lihat lagi. Ini juga gambar kutu, tapi lebih tepatnya ini adalah kutu anjing sekalian. Pernah lihat kutu anjing? Belum. Kutu manusia udah pernah lihat? Nah, kutu manusia segede kutu anjing, tapi kutu anjing punya kehebatan daripada kutu manusia. Dia bisa lompat 3 kali lipat daripada panjang tubuhnya. Jadi kalau kutunya segede begini, dia bisa lompat 300 kali lipat Monas. Paham maksudnya? Dia bisa lompat 300 kali lipat Monas. Kalau Anda punya kekuatan kaki kutu, Anda bisa lompat 300 kali lipat Monas. Pertanyaan saya sederhana, pernah nggak dengar kutu patah kaki? Kalau jadi tinggi, nggak pernah kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. Itu baru kutu sekalian. Ini hewan apa lagi nih kalau gitu kita lihat? Apa ini? Kura-kura, salah. 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 Kodok, salah. Wah, ibu ini nggak lulus TK ini. Masa ini kodok? Oke, kita lihat. Ini sekalian perhatiin baik-baik. Yang berlapis-lapis ini kulitnya kutu yang tadi. Berarti ini apa ini? Kutunya kutu sekalian. Kutunya kutu. Perkenalkan. Dia hidup juga, dia makan juga, dan dia bisa lompat juga. Jijik ya kita lihatnya ya. Jangan jijik dulu sekalian. Masih banyak gambar-gambar yang lain. Ini apa sekalian nih? Gambar bumi. Nih, bumi paling gede. 6,5 miliar manusia bergantung dari sini. Indonesia. Tanah airmu. Enggak, tanah airku maksudnya. Ini bukan negeri bebek ya. Indonesia. Dan kemudian 6,5 miliar. Mars, Merkurius, Pluto, Venus. Venus kemudian yang kedua terbesar daripada bumi. Pertanyaan saya sederhana. Apakah bumi yang paling besar? Enggak. Ada saingannya Bapak sekalian. Ini planet Jupiter. Dibandingkan dengan bumi, ini kemudian gede Jupiter. Kalau diadu kira-kira menang siapa Bapak sekalian? Oke, pertanyaan bodoh, stupid question. Yang menang pasti adalah Jupiter. Ada yang lagi yang lebih besar daripada Jupiter. Tadi kita takjub melihat bumi, kan itu kan ya? Luas banget, tapi ternyata kecil banget dibandingkan Jupiter. Kita takjub lihat Jupiter, tapi ada yang lebih besar lagi daripada Jupiter. Apa itu? Matahari. Berapa besar matahari dibandingkan bumi? Berapa kali lipat? Ada yang tahu? 70, 80, 100, hitung sendiri. Inilah kemudian matahari bisa dibandingkan dengan bumi. Mana matahari? Nih, buminya mana? Tuh, udah jadi upil. Jadi kalau tadi Anda ngetawain kutunya kutu, sekarang kutunya kutu ngetawain Anda juga. Karena Anda juga sama kecilnya kayak mereka. Tuh coba lihat tuh. Ini matahari bila dibandingkan dengan bumi. Selama ini kita merasa hebat, paling punya segala-galanya. Tapi kita nggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan matahari. Matahari sebesar ini, kira-kira dia yang paling besar atau enggak? Ada yang lebih besar lagi, Bapak sekalian. Ini adalah bintang Sirius, bintang Polus, dan bintang Arcturus. Ini bumi nih. Tusan, bumi, matahari. Buminya mana? Ada nggak buminya? Ada. Kelihatan nggak? Nggak, semua yang Anda nggak bisa lihat itu nggak ada. Ya, jadi bukan berarti kita nggak bisa lihat, lantas itu nggak ada. Oke, kalau gitu kita lihat. Inilah kemudian matahari, Sirius, Pollux, dan Arcturus. Apakah Arcturus yang paling besar? Tadi Anda kagum melihat matahari, sekarang kagumnya pindah ke sini. Ini adalah kemudian bintang yang lebih besar daripada bintang Arcturus. Arcturus, bintang Betelgeuse, dan bintang Antares. Mataharinya mana? Buminya mana Bapak sekalian? Oke, pertanyaan sederhana. Apakah ini yang paling gede? Kalau kita lanjutin terus 2 bulan nggak selesai-selesai. Tapi yang pengen saya sampaikan Bapak sekalian, barang-barang kayak begini ada yang jauh lebih besar miliaran kali daripada dia. Dan jumlahnya ratusan triliun. Di dalam alam semesta kita ini. Di Milky Way saja, di alam semesta kita saja, itu sudah jumlahnya miliaran. Dan coba bayangin, miliaran, triliunan, yang kayak begini, yang gede-gede begitu, itu seliweran satu sama lain, tapi nggak pernah tabrakan satu sama lain. Coba bayangkan begini. Bumi dan segala isinya, termasuk kita yang lagi pengajian di sini, dan berikut siklus, kemudian hidrolisis, siklus cuaca, siklus cahaya, topan yang ngantem Oklahoma yang tadi, dan mulai kita dengar itu, segala macam yang kemudian terjadi di bumi, dia muter bumi ini. Ketika dia muter, dia bawa bulan muter sama dia. Di saat yang sama, bumi dan bulan ini muter lagi sama matahari. Matahari bawa 8 planet yang lain yang sama kayak dia. Di saat yang sama, matahari juga muter sendiri dan juga muter lagi. Dan miliaran, triliunan kayak begitu, muter, nggak pernah tabrakan satu sama lain.
Hebat gak sekalian? Oke, bayangin begini. Ada perempatan utara, selatan, timur, barat. Masing-masing 100 mobil 100 km per jam. Apa kemudian lewat shot begitu? Nggak mungkin. Maka betul, itulah yang namanya Tuhan pasti ada. Karena ada seorang matematikawan menghitung tentang alam semesta dan dia menghitung berapa kemungkinan Tuhan tidak ada. Atau berapa kemungkinan seluruh ini terjadi secara kebetulan. Dia dapat angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Ada yang guru matematik? Algoritma? Yang jago algoritma? Berapa ini angka 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3? Oh, benar itu. Bukan unlimited sebenarnya. Unlimited 0 sebenarnya. Nah, berarti itu adalah mendekati 0. Artinya adalah apa? Oke, saya pengen jelaskan. Itu jawaban kemudian matematikanya. Tapi ingin saya jelaskan jawaban orang desonya yang lebih mudah dimengerti. Oke, saya kasih tahu. Kalau kemungkinannya 1/2 artinya apa? Setengah artinya di antara 2 tembakan 1 kena. Kira-kira ya? Kalau 1/4 di antara 4 tembakan 1 kena. Berarti semakin banyak yang bawah semakin nggak mungkin kan ya? Oke, kalau gitu kita lihat. 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Abaikan sepernya, kita urusin ini dulu. 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3. Kalau 10 pangkat 5 berapa? 100.000. Kalau 10 pangkat 2? 100. 10 pangkat 3? 1000. 10 pangkat N? Enggak. 10 pangkat N sama dengan 1 yang diikuti 0 sebanyak N. Ya kan ya? Contoh, 10 pangkat 6, berarti 1 di belakangnya ada 6. 10 pangkat 9, 1 di belakangnya ada 9 biji. Kalau 10 0 di belakangnya ada 2 namanya ratusan. Kalau 1 0 di belakangnya ada 3 namanya ribuan. Kalau 1 0 di belakangnya ada 4 namanya puluhan ribu. Kalau di belakangnya 0 ada 6 namanya jutaan. Kalau 0-nya di belakang ada 1, 2, 3 namanya apa? Nggak tahu. Nah, artinya adalah apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Artinya ini angkanya adalah kemungkinan Tuhan tidak ada more than impossible. Itu yang didapatkan oleh Roger Penrose, seorang sarjana matematik di Inggris. Maka dia mengatakan more than impossible, that God doesn't exist. Berarti God does exist atau God must exist. Karena kalau Tuhan tidak ada, kita nggak punya jawaban lagi. Gimana Tuhan ini gimana semua alam semesta bisa terjadi? Berarti apa yang dalam pikiran kita? Orang yang mikir nggak usah pakai agama, dia sudah pasti mengakui adanya Tuhan. Kalau ada orang kemudian nggak mengakui adanya Tuhan, berarti dia nggak sama sekali mikir. Ya? Karena kalau kita mikir dikit aja, dapat itu Tuhan. Nggak usah banyak-banyak mikir, nggak usah susah-susah mikir, dapat Tuhan tanpa agama. Oke, kalau gitu saya dapat SMP kelas 3. SMP kelas 3 saya dapat Tuhan pasti ada. Saya kemudian mengakui Tuhan pasti ada. Pertanyaan berikutnya, ngapain Tuhan menciptakan saya? Apa kemudian agama yang benar? Ngapain Tuhan menciptakan saya? Oke, analoginya begini. Gambar apa dulu sekalian? HP. HP ini adalah ciptaan atau pencipta? Berarti setiap ciptaan pasti punya, selain pasti punya pencipta, pasti punya tujuan penciptaan. Pertanyaan kita kan ya? Oke, tujuan penciptaan HP untuk apa? SMS dan telepon. Supaya tetap bisa dipakai untuk SMS dan telepon, maka HP-nya harus dicas, harus lagi diaktifin, harus lagi diisi pulsa. Supaya tidak rusak, maka HP-nya tidak boleh dibanting, tidak boleh lagi dicelupin air, tidak boleh lagi dibakar. Oke, semua itu ada di mana? Aturannya dari mana? Manual instruction. Betul? Apa jadinya kalau manual instruction-nya salah? Rusak. Berarti tujuannya tidak tercapai. Betul begitu? Pertanyaan sederhana. Manusia sama nggak kayak handphone? Berarti pasti punya? Dan juga pasti punya tujuan penciptaan. Taunya dari mana? Manual instruction. Maka saya cari tahu kitab suci mana yang paling benar. Saya tanya sama nenek saya. Nek, saya sudah keluar dari agama Katolik, Nek. Tuhan saya siapa, Nek? Nek saya bilang, Tuhanmu namanya Dewa Langit. Oh, gitu. Dewa Langit itu yang kayak gimana, Nek? Namanya Tian Kung, Dewa Langit. Tian Kung adalah dewa yang paling hebat. Dia menguasai dewa-dewa yang lain. Begitu. Dia kayak di mana, Nek, Dewa Langit ini? Nenek saya bilang, oke, kalau gitu sini saya punya fotonya Dewa Langit. Ini fotonya Dewa Langit. Saya kata, oh, kalau ini bukan Tuhan, Nek. Lalu apa? Matanya ada 2, mulutnya ada 1. Berarti dia perlu makan dong. Kalau dia perlu makan, dia perlu ke belakang dong. Ini bukan Tuhan ini pastinya. Nah, kenapa? Karena saya tidak rela kalau Tuhan saya pernah diobar-abrik sama Kerasakti. Paham ya, saya, Bapak sekalian? Maka ini bukan Tuhan. Karena dia bisa diobar-abrik sama Kerasakti. Oke, kalau ini bukan Tuhan, kalau gitu yang mana Tuhan? Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya, Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan?
Paham Bapak sekalian? Coba bayangkan baik-baik. Ini namanya sama, tapi bentuknya beda. Kenapa bentuknya beda tapi namanya sama? Ini yang terjadi kalau Anda coba-coba untuk menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan. Ya ini ya? Maksudnya gimana? Oke, orang India punya konsep tentang Tuhan. Tuhan itu harus bijaksana. Maka bijaksana menurut mereka harus banyak puasa. Kalau banyak puasa berarti kurus, kan ya? Kurus kemudian banyak puasa, kelihatannya cool, kan ya? Nah, terus orang Cina bilang, Tuhan siapa tuh keriting? Di sini nggak ada yang keriting, maka dia buat Tuhan yang lain. Menurut saya bijaksana itu bukan banyak puasa, tapi menurut saya bijaksana itu dia bahagia, karena itu dia ketawa terus dan dia sejahtera, karena itu dia makan terus, ya. Nah, maka ini kemudian mereka punya persepsi masing-masing terhadap Tuhan mereka. Maka kalau Tuhan diserahkan pada manusia bentuknya, dia pasti bikin sembarangan. Tuhan Indonesia beda dengan Tuhan Hindu. Tuhan Hindu beda dengan Tuhan orang Cina, kan itu ya? Kalau dibiarin menurut akalnya masing-masing, menuhankan manusia atau memanusiakan Tuhan, muncul yang kayak begini. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kenapa ini bukan Tuhan? Camkan baik-baik, setiap yang punya bentuk seperti makhluk, dia tidak layak jadi Tuhan. Kenapa? Karena makhluk terbatas. Sedangkan Tuhan tidak terbatas. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Nah itu kemudian ada keterbatasan. Maka itu tidak lagi jadi Tuhan. Oke, saya sudah cari ke Katolik, saya sudah cari ke Kristen. Saya sudah cari ke Hindu, saya sudah cari ke Buddha. Semua saya nggak dapat Tuhannya. Yang belum tinggal Islam. Akhirnya saya cari ke Islam. SMP kelas 3. Benar nggak Tuhan ada di agama Islam? Walaupun saya kemudian bilang, kayaknya bukan deh. Kenapa? Karena dari awal sudah saya kemudian nggak respect dengan Islam. Nah kenapa? Karena itu kejadiannya. Ketika saya cari Islam apa terjadi? Tiba-tiba pulang dari kemudian dari sekolah, tiba-tiba ada 7 orang ngeroyok saya. Saya digebukin. Lalu saya tanya, apa salah saya? Salahmu, matamu sipit. Bapak sekalian, diskriminatif. Serius, saya tinggal di Palembang. Yang tahu orang Palembang pasti tahu bahwa Palembang itu sangat diskriminatif sekali pada masa saya itu. Lalu kemudian saya bilang, apakah begini agama yang benar? Kayaknya enggak deh. Enggak ada agama yang benar. Kesimpulan saya, SMP kelas 3 saya mulai berkesimpulan, tidak ada agama yang benar. Yang saya yakin Tuhan itu ada. Karena saya sudah buktiin Tuhan dengan akal, tapi nggak ada agama yang benar. Maka saya melanjutkan hidup saya tanpa ada agama. Yang penting saya berbuat baik sama orang. Lalu kemudian berlanjut kepada SMA, lalu berlanjut pada kuliah. Pas kuliah itulah kemudian ada teman saya yang bilang, kamu benar-benar mau nyari kebenaran? Ikut dengan saya, kita diskusi dengan ustadz saya. Saya sudah bosan diskusi sama ustadz, di mana-mana sama aja. Enggak, coba ketemu dengan ustadz saya, orangnya masih muda, tapi ngomongannya penuh berkah. Akhirnya kemudian saya bilang, oke, nothing tulus. Saya coba datang aja ke dia. Ketika saya datang, ketemu dengan ustadznya, saya nggak kira, karena pandangan saya tentang ustadz kayak gimana? Pakai peci kan itu ya, pakai sorban kan itu ya. Semakin gede sorbannya semakin beriman kan itu ya. Jadi segede ban Vespa gitu kan ya. Jadi kemudian apa yang kita dengar tentang ustadz? Kemudian udah tua, jenggotan, kemudian pakai baju jubah dan ngomong angker katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Jadi soalnya begitu. Ternyata saya ketemu adalah seorang anak muda dan dia tidak hanya paham tentang agama tapi dia paham tentang kehidupan. Dan kemudian dia mampu menjelaskan segala macam fenomena-fenomena yang ada. Saya tertarik dengan saya bilang, Kang, kayaknya kita harus lanjut diskusi deh. Lalu dia bilang, kalau kamu memang serius mau lanjut diskusi, datang ke rumah saya. Bawa Alkitabmu dan saya akan bawa Al-Quran. Kita akan diskusi siapa Tuhan sebenarnya langsung dari kitab kita masing-masing. Saya bilang, saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Jadi kita bahas saja tentang Al-Quran, kita akan lihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Oke, minggu depan saya datang ke rumah dia, dan ini adalah ayat yang dibacakan pertama kali pada saya. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertama kali saya mendengar ayat ini, saya langsung bilang pada ustadznya, Kang, kalau gitu kitab ini salah. Loh, kenapa salah? Saya bilang begini, Tripitaka yang buat manusia, Weda yang buat manusia, Injil yang buat manusia, dan gak ada yang mengklaim kitabnya sempurna. Karena mereka tahu buatan manusia tidak mungkin sempurna. Bagaimana mungkin manusia bisa menciptakan yang sempurna? Coba lihat buku-buku yang lain. Apa yang bisa kita buka pada kata pengantarnya? Tidak ada gading yang tidak retak. Kan ya? Begitupun juga dengan isi buku ini. Satu-satunya buku di dunia yang dalam kata pengantarnya mengatakan sempurna cuma Al-Quran. Maka saya katakan kitab ini salah. Karena saya kira yang buat Al-Quran juga manusia. Maka dia bilang, enggak, yang buat ini bukan manusia. Yang buat ini langsung Tuhan pencipta semesta alam. Oh gitu, enggak mungkin banget. Masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Enggak mungkin banget. Dia bilang, enggak, tapi kita punya buktinya. Oke, tunjukkan buktinya pada saya. Dia bacakan surat yang sama dengan ayat yang berbeda. Wa in kuntum fi raibim mimma nazala ala dina fa'tu bi suratin min mislih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Saya kaget ketika melihat surat ini dan ayat ini. Kenapa? Ini seolah-olah gebukin kepala saya, Bapak sekalian. Lah kenapa bisa begitu? Coba baca baik-baik. Kalau Anda tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan pada Muhammad, silahkan datangkan satu surat yang semacamnya. Artinya apa? Nantang, Bapak sekalian.
Jadi seolah-olah ngomong begini, udah delik, gak usah banyak ngomong delik, gini aja delik. Kalau kamu bisa berhasil mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikut Al-Quran. Fair nggak Ibu sekalian? Fair. Kayak saya bilang gini, oke, Bapak Ibu sekalian, yang berani, ayo sekarang berdiri kita berantem. Kalau Anda kalah, Anda jadi anak buah saya. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Fair nggak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Al-Quran katakan, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodikin. Penghinaan yang lebih lanjut lagi. Kalau Anda tidak mau sendiri, kalau Anda tidak berani sendiri, boleh maju semuanya. Asal jangan minta bantuan Allah. Kalau Anda memang merasa orang-orang yang benar, coba bayangin. Tantangannya dinaikin lagi. Kalau tidak berani sendiri, boleh ajak seluruhnya. Tapi kemudian ketika saya tanya, ini serius nih. Nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Ternyata setelah saya cari, sekalian, sampai detik saya berbicara, tidak ada yang bisa menjawab tantangan untuk mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Sampai detik saya berbicara, kaget saya. Fa'ilan taf'alu walan taf'al. Dan kalian tidak pernah mampu dan tidak akan pernah mampu. Coba bayangkan. Setelah kemudian saya melihat ini, saya pikir begini, Kang, kalau ini nggak ada yang mampu menjawab tantangannya, ini pasti bukan datang dari manusia. Maka ini pasti datang dari Tuhan. Karena sebagaimana saya mikir Tuhan untuk menciptakan semesta alam yang tidak mungkin tadi, berarti ini juga tidak mungkin ini. Sama, ini kayaknya pasti Tuhan ini. Maka saya katakan, berarti Tuhan saya namanya Allah. Nah kenapa? Karena dia yang paling tahu tentang kelemahan manusia. Tuhan saya tahu namanya Allah, agama saya Islam, Rasul saya Muhammad. Kenapa? Karena ini yang mengantarkan saya pada Islam. Maka saya kemudian menjadi yakin, apa tujuan hidup manusia? Beribadah kepada Allah. Tahu dari mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana itu? Di Al-Quran. Kenapa percaya dengan Al-Quran? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Selesai. Tidak lagi muter-muter lagi. Betul begitu? Berarti kita itu kemudian beriman karena kita lemah. Karena Al-Quran melemahkan kita. Makanya mukjizat itu bukan artinya miracles. Jangan salah. Mukjizat itu asal katanya ajaza. Artinya lemah. Berarti mukjizat itu yang membuat orang itu merasa lemah di hadapan dia. Itulah Al-Quran itu. Gitu maksudnya. Nah, berarti ketika kita melihat bahwa tidak ada lagi pertanyaan. Kenapa manusia lemah? Ya karena manusia nggak bisa apa-apa. Karena itu dia perlu Allah. Paham gak ya sesuai sekalian? Nah kalau itu akan mana selamati? Kembali lagi pada Allah. Kata siapa? Allah. Di dalam mana? Al-Quran. Ayat mana yang bilang begitu? Kok lupa? Ada mana yang bilang itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu ayat Quran itu. Nah maka kita kembali lagi pada Allah. Tapi Allah kemudian kasih tahu kita bahwa tidak hanya kembali, kita akan dihisab berdasarkan aturan yang diberikan pada kita. Inilah yang namanya akidah Islam. Keyakinan 100% bahwa ada Tuhan pencipta semesta alam yang dia buktikan dengan akal dan itu menghujam sehingga dia tidak bisa nafikan lagi. Setelah itu kemudian dia buktikan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan dia tahu dia akan kembali pada Allah sure 100%. Dia yakin 100% dan dia yakin ketika dikembalikan bahwa dia akan dihisab oleh Allah berdasarkan apa? Aturan-aturan yang Allah berikan tatkala dia dikasih ke dunia. Contoh, ada di sini karyawan? Semua karyawan. Ketika Anda kerja di karyawan, pas mau kemudian ngantor, sebelum ngantor, ketemu bos, habis interview, suruh tanda tangan kontrak kan, ibu sekalian kan ya? Di kontraknya ada aturan-aturan. Betul begitu? Contoh, masuk kerja jam berapa? Jam 8. Ternyata ketika sudah Anda kemudian sudah tanda tangan masuk kerja jam 8, Anda besok masuk jam 9. Apa yang terjadi? Supervisornya enggak jahat banget tulisannya. Enggak ada sebuah gitu. Langsung dikeluarin. Enggak, pertama-tama dikasih apa dulu? Warning. SP1. Dek, besok jangan telat lagi ya. Ini peringatan pertama buat kamu. Besoknya malah datang jam 11 dulu sekalian. Apa itu jadi? SP2. Ini peringatan kedua buat kamu. Kalau kamu lakukan lagi, kamu akan dapat SP3. Masih lagi kemudian besok telat lagi. Apa yang terjadi? SP3. Tolong kamu cari bos yang lain saja. Kita nggak bisa lagi mengakomodasi Anda. Betul begitu? Sama kayak kita nggak dengan Allah. Sama tatkala kita diturunkan ke dunia, kita disuruh tanda tangan surat kontrak. Masih kan nggak surat kontraknya, Pak? Bukan syahadat. Apa surat kontrak? Tatkala kita turun ke dunia. Alastu bi rabbikum. Ini kan ya? Apakah aku adalah Tuhan kalian? Kita jawab apa? Bala syahidna. Kami tanda tangan. Iya, kami akui kamu adalah Tuhan saya. Allah turunkan kita ke dunia. Oke, nih saya kasih nih aturan-aturan. Biar kamu nggak salah di dunia. Biar kamu tetap bisa tujuannya tercapai. Kayak HP tadi kini. Kami kasih kemudian manual instruction supaya Anda baik di dunia. Anda nggak salah. Anda nggak miskin. Anda nggak rusak di dunia. Ternyata kita abaikan. Kita nggak pakai. Apa yang Allah lakukan? SP1 banjir sekalian. Semalam tuh banjir lagi di Jakarta tuh. Dan ya, macet total selama 7 jam. Nah, apalagi kemudian masih nggak mau tobat lagi, bikin maksiat lagi dia, nggak mau pakai aturan. Apa yang Allah kasih? SP2 tsunami. Masih nggak mau lagi. SP3 gempa bumi. Untung Allah baik.
nggak langsung dipecat, suruh cari Tuhan yang lain, kan gitu kan ya. Kalau suruh cari Tuhan yang lain repot juga, gitu kan ya. Tapi kita dikasih SP4, SP5, SP6 sampai kita mau sadar. Allah katakan, "Dzaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sesungguhnya kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, yang semua kita ceritakan termasuk di negeri bebek, gara-gara Anda berpaling daripada Allah. Allah cuma merasakan sebagian daripada kerusakan yang Anda buat agar Anda mau kembali kepada Allah. Coba bayangkan, itu kemudian yang menjadi masalahnya. Tapi ternyata kita nggak sadar-sadar. Maka inilah kemudian namanya akidah. Why? Kenapa harus Islam? Jelaskan ya? Oke, ini materinya. Selesai. Ada pertanyaan, silahkan. Jelaskan ya? Jadi kalau berislam itu sekarang harus jelas. Lah kenapa? Karena memang ini kemudian jawabannya. Gitu. Jadi kita pede itu bukan karena kekuatan kita, justru karena kelemahan kita. Saya masuk Islam tahun 2002. 3 minggu kemudian saya bilang sama bapak ibu saya masuk Islam. Ngamuk mereka. Terus mereka bilang, ngapain kamu masuk Islam? Kamu tuh orang Cina, tahu nggak? Cina tuh nggak bisa masuk Islam, ya. Pokoknya gitu-gitulah. Nenek saya bilang, kamu boleh masuk agama yang lain asal jangan Islam. Pokoknya Islam tuh bukan Islam, Cina tuh bukan Islam pokoknya. Nah saya katakan, enggak, ini kemudian ini. Oke, mereka marah. Terus mereka bilang gini, kamu tuh belum tahu tentang agama Katolik. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan balik lagi ke agama Katolik. Saya bilang begini, ibu bapak saya, mami papi saya dulu adalah sekuler. Dulunya sekuler. Mereka tuh dulu nggak mau nganterin saya ke gereja. Saya ke gereja sendirian, tau nggak ibu sekalian. Dan di masa saya, orang yang kemudian orang Cina naik angkot tuh aneh. Ya, orang yang tinggal di Palembang ya, orang Cina naik angkot tuh aneh. Kenapa? Kena todong. Jadi kalau mereka bisa naik angkot tuh aneh. Saya sampai naik angkot tuh pergi ke gereja untuk nyari siapa Tuhan itu sebenarnya. Kayak kemudian mereka nggak bisa memuaskan, dan kemudian mereka bilang begitu, saya bilang oke lah gini deh, mami dan papi bawa aja semua susu dan pastor, datengin ke rumah, kita diskusi tentang Islam. Mereka bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kalau mereka bisa membuktikan, mereka bisa membuktikan ada yang salah dalam Al-Quran, saya balik lagi ke dalam agama Katolik. Tapi kalau saya bisa membuktikan ada yang salah di situ, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, ya sudah nggak jadi gitu. Nah kenapa? Karena ini masalahnya. Karena kita yakin karena kita punya Al-Quran, maka Al-Quran itu satu-satunya kitab yang bisa masuk akal itu sekalian. Karena itulah saya masuk Islam, karena saya berpikir, bukan karena yang lain. Karena di dalam Al-Quran, satu-satunya cara Allah bolehkan untuk beriman itu cuma dengan berpikir. Gak boleh dengan cara yang lain. Kenapa? Karena Allah di dalam Al-Quran, ratusan ayat nyuruh kita berpikir agar kita beriman pada Allah. Coba cari dalam Al-Quran. Semua ayat yang nyuruh berpikir pasti dikaitkan dengan keimanan. Sebaliknya, ayat yang orang tidak mau berpikir pasti dikaitkan dengan kekufuran. Coba cari dalam Al-Quran. Maka satu-satunya cara beriman adalah dengan berpikir. Suatu hari saya pernah diwawancari oleh sebuah media di Indonesia. Mereka tanya, Ustaz kenapa masuk Islam? Saya katakan, saya masuk Islam karena saya berpikir. Oh bukan itu Ustaz. Maksudnya ada nggak event-event khusus? Kejadian-kejadian spiritual, fenomenal, yang membuat Ustaz masuk Islam? Nggak ada. Oh enggak Ustaz. Misalnya melihat cahaya atau melihat mimpi. Enggak ada. Saya bilang, kenapa? Saya bilang begini, kalau saya masuk Islam gara-gara dengar azan, besok kalau saya dengar yang lebih bagus, saya akan keluar dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara saya mimpi, besok saya mimpi yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Kalau saya masuk Islam gara-gara nikah, besok saya nikah dengan orang yang lain, saya akan pindah dari agama Islam. Tapi kalau saya masuk Islam karena saya berpikir, maka saya tidak akan keluar dari Islam. Kecuali saya gila. Tahu sekalian, sudah hilang akalnya, baru saya bisa keluar lagi dari Islam. Tapi kalau sama saya berpikir, akal saya akan selalu menuntut saya pada Islam. Maka agama Islam itu kemudian memuliakan akal. Agama yang lain nggak boleh pakai akal. Gitu kan ya? Makanya Martin Luther bilang begitu. Kalau agama kita dipikirin, rusak kita. Karena agamanya mentok. Itu maksudnya. Tapi kalau agama Islam dipikirin, tambah cemerlang dia. Alladzina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Yang mengingat Allah ketika dalam keadaan berdiri, duduk, dan kemudian berbaring. Yang kemudian berpikir tentang penciptaan Allah. Ma khalaqta hadza batilan. Benar, enggak ada yang sia-sia penciptaan Allah. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau, dan jagalah kami dari api neraka. Tapi orang-orang masuk neraka dikaitkan dengan yang tidak berpikir. Wal qadarna li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubu la yafqahuna biha. Telah masuk banyak orang dalam neraka. Banyak daripada golongan jin dan manusia. Gara-gara kenapa? Mereka Allah kasih akal, mereka enggak mau pakai untuk berpikir. Gitu kan ya? Semua yang dalam Al-Quran juga kita untuk berpikir. Maka kalau kita berpikir, kita dapat Islam. Itu masalahnya sekarang. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya memberikan ayat-ayat kauniyah ini, atau ayat-ayat kemudian yang di dalam Al-Quran itu, untuk kemudian mereka sadar bahwa Tuhan pasti ada. Maka Imam Syafi'i mengatakan, seorang anak yang baru balik, yang sudah mukallaf, kewajiban orang tuanya bukan maksa mereka Islam. Tapi kewajiban orang tuanya menuntun mereka berpikir agar mereka tahu Tuhan mereka adalah Allah. Mereka menemukan itu dengan akalnya mereka. Itulah namanya ma'rifatullah. Karena Imam Syafi'i begitu. Oke, ada yang tanya, silakan. Jam berapa nih? Udah hampir 10. Oke, satu pertanyaan atau dua pertanyaan, silakan. Ada mungkin? Boleh, Pak. Dua pertanyaan boleh, silakan. Karena saya sudah dibatasin waktunya.
Karena sorry Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelasin dulu, karena memang saya itu memang kalau ngisi itu memang tipenya bukan tipe pelari maraton, tipenya sprinter. Jadi kalau kemudian saya ngisi, energi saya langsung habis gitu ya. Nah sehingga kemudian saya harus kemudian agak lebih banyak kemudian istirahat. Jadi kayak gitu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Ada, boleh? Silakan. Sama yang belakang nanti satu. Silakan Ibu. Boleh. Oh saya nggak tahu tuh. Nanti saya nggak boleh pulang dari KJRI. Oke silakan. Ya boleh. Saya berapa bersaudara? Oke, itu aja. Oke, terima kasih. Baik, tentang keluarga ya. Oke, itu aja. Boleh? Oke. Ya. Delapan 85 hidup nggak mati nggak? Kayaknya saya nggak pernah ngomong itu deh. Aha. Oh, hidup segan mati tak mau kan? Oh ya, saya ingat. Ketika saya menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Oke, silakan nanti sama Bapak, silakan. Kita kumpulin dulu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terbaik. Terima kasih. Silakan Bapak. Bapak yang di belakang boleh Pak? Yang pakai kaos? Ya, silakan Pak. Ya. 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 That's right. Religion is for people who are too lazy to think. Itu kan kata mereka kan ya? Saya tahu semua karena saya pernah ateis. Oke. Jadi menurut Bapak maksudnya apa? Pertanyaannya? Pertanyaannya yang benar yang mana? Iya, statement mereka sangat bangga dengan statement itu. Kalau Anda berpikir, kalau Anda smart seperti saya, Anda akan jadi ateis gitu. Oke. Religion is for a man who are too lazy to think. Kira-kira. Jadi agama itu hanya untuk orang yang kemudian terlalu malas untuk berpikir. Jadi kalau dia mikir dia akan keluar daripada agama. Oke. Saya jawab yang pertama dulu. Bapak Ibu sekalian, saya 5 bersaudara. Saya nomor 2 dan sampai sekarang belum ada orang tua saya yang masuk Islam. Walaupun sedang diusahakan. Tapi alhamdulillah perubahannya banyak. Jadi sejak 11 tahun saya sudah masuk Islam. 3 tahun pertama kita habiskan dengan kemudian diskusi dan debat dengan orang tua. Tapi alhamdulillah kita berhasil memberikan mereka penerangan tentang Islam sehingga mereka sangat menerima bahwa anaknya adalah seorang Muslim dan bapak saya malah bangga kalau anaknya seorang Muslim. Nah, itulah tapi memang masalah itu walaupun dia sudah tahu, tapi kadang-kadang memang manusia itu tidak selalu rasional. Walaupun kita sudah jelas kemudian secara akal, tapi tetap aja kemudian kemauan pada dia itulah yang menentukan apakah dia jadi muslim atau tidak. Cuma kalau kita menjelaskan secara kemudian akal, maka itulah kemudian yang terpakluk pada kita. Maka ketika ada yang tanya, Ustaz kalau gitu gimana bisa buat anak-anak kita jadi beriman atau orang lain yang nggak beriman jadi beriman? Jawabannya nggak ada formula yang pasti. Karena kalau ada formula yang pasti, bapak saya sudah masuk Islam duluan. Gitu kan ya? Oke, kalau gitu saya jawab itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Ibu? Oh, 85 tahun, hidup sekarang mati tak mau. Itu saya menceritakan tentang Abu Ayyub Al-Ansori. Yang ketika dia umur 80 tahun, dia masih mau pergi perang, jihad, fisabilillah. Sedangkan orang-orang di Indonesia 80 tahun itu sudah hidup segan, mati tak mau kadang-kadang. Kan ya? Artinya apa? Ya sudah di kursi roda, tidak punya harapan dan sebagainya. Nah itu kemudian kita bisa lihat. Maksudnya sebagai selentingan aja, sentilan aja, supaya kemudian harusnya orang semakin tahu itu semakin semangat. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia bakal mati. Kan ya? Nah kenapa? Karena kata seorang ulama, Allah senang orang yang beribadah, tapi lebih senang dengan orang muda yang beribadah. Allah benci pada orang yang maksiat, tapi lebih benci orang tua yang maksiat. Karena harusnya dia sudah sadar, gitu ya. Itu dia semakin dekat. Maka kalau orang tua yang beribadah yang rajin itu biasa. Nah, tapi kalau kemudian dia muda ibadah yang rajin, mantap. Nah, tugasnya gimana pertanyaan Ibu tadi? Tugasnya benar sederhana, kita menuntun mereka dengan berpikir sehingga dia yakin bahwa adanya Allah. Tadi alurnya kayak tadi. Pertama-tama adalah harus dipertanyakan, dia yakin nggak adanya Tuhan? Kalau dia sudah yakin adanya Tuhan, maka kemudian kita baru lanjut, Tuhan ini siapa? Setelah dia yakin kemudian Tuhannya Allah, baru kita yakinkan tentang kemudian agama. Itulah akidah. Pertanyaannya, why? Kenapa kamu harus Islam? Nah, alurnya tadi, kamu percaya nggak sama Tuhan? Oh, saya nggak percaya sama Tuhan deh.
Kayak bapak tadi, itu untuk orang-orang malas mikir aja. Oke, kita buktiin. Saya jawab pertanyaan bapak tadi. Orang-orang yang bilang begitu, itu baru sampai pada tingkatan kedua. Karena gini, tahu nggak apa yang membuat Barat bangkit dan membuat Islam hancur? Apa yang membuat Barat bangkit dan Islam hancur? Tahu? Jawabannya satu, meninggalkan agama. Karena agama mereka, betul, itu megang agama Kristen, bikin mereka kemudian dump. Bikin mereka kemudian bodoh. Lah kenapa? Karena agama itu membatasi kemudian sains. Nanti besok saya cerita tentang religion and resurrection. Agama dan kebangkitan. Maka ketika mereka keluar daripada agama Katolik, langsung kemudian mereka melejit. Kita ninggalin agama ikut-ikutan, mati. Gitu loh. Nah, jadi kalau agama mereka betul itu. Tapi kalau agama kita enggak sama sekali. Karena agama kita justru suruh mikir. Tapi agama mereka nggak boleh mikir. Nah, itu yang terjadi. Nah, nanti akan ada materinya. Besok akan kita sampaikan. Religion and Resurrection. Saya sampaikan bagaimana pandangan Barat tentang agama. Mereka sangat benci agama karena mereka punya pengalaman buruk tentang agama. Silakan search di Google The Dark Age. Dan coba pelajari apa yang dimaksud dengan The Dark Age itu. Dark Age adalah namanya The Age of Faith. Masa keimanan ketika gereja berkuasa. Itu kemudian mereka jadi kemudian hancur. Maka ketika mereka Renaissance, Renaissance apa? Pencerahan, itu yang kita dapat. Tapi Renaissance sebenarnya adalah penggulingan kekuasaan agama dan kekuasaan Tuhan, landlord. Jadi landlord itu di backup oleh agama. Pernah nonton film Robin Hood? Robin Hood itu orang yang miskin atau orang kaya? Musuhnya Robin Hood siapa? Sheriff of Nottingham, landlord. Dan landlord itu di backup oleh gereja kan ya? Maka ada dari gereja itu membelot pada Robin Hood, namanya Takel, pendeta itu kan ya? Nah, maka itulah kemudian gambaran The Dark Age. Ketika Eropa jauh ketinggalan di bawah Islam. Besok-besok akan kita ceritain, insya Allah. Ini baru pertemuan pertama yang kita bahas tentang akidah dulu. Nah, jadi kenapa kemudian kita harus Islam? Itu kemudian dikuatkan dulu. Nah, cara yang terbaik adalah menjelaskan pada anak kita, menuntun. Dengan cara apa misalnya? Contoh, yang konkretnya, teknis. Nonton misalnya film-film kayak film-film Harun Yahya. Gitu misalnya, Harun Yahya. Saya sudah bilang sama Pak Farhad, nanti akan ada semacam tempat pool. Jadi saya akan nge-pool materi di situ, saya akan nge-pool film-film di situ, saya akan nge-pool segala macam di situ. Nah, jadi silakan minta di situ. Nanti film-film Harun Yahya semacam keajaiban penciptaan alam semesta, keajaiban Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa nonton. Oh ya ternyata ini nih, gitu loh maksudnya. Oh ternyata benar ya, Tuhan tuh nggak mungkin nggak ada. Nah, termasuk tadi perhitungan-perhitungan dan sebagainya. Yang saya juga rangkum dalam buku saya judulnya Beyond Inspiration, tentang hal yang baru saya ceritakan tadi, dalam bentuk tertulis dan dengan data-data yang lebih lengkap. Nah, nanti saya kasih semua kemudian link-linknya nanti insya Allah. Biar nanti ibu bisa secara teknis bisa memberikan pengertian buat anaknya. 1, ngajak mereka nonton film bareng-bareng. 2, ngajak mereka diskusi. Nah, berarti kalau ibunya ngajak mereka diskusi, ibunya harus diisi dulu. Makanya ibunya harus rajin datang pengajian. Oh Ustaz, anak saya banyak. Justru anak ibu banyak, ibu harus sering datang pengajian. Karena amanah ibu lebih besar. Nah, itu maksudnya. Jadi, saya kasih tahu sekalian. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, nanti besok kita bahas tentang fungsi wanita dalam Islam. Ustaz, kalau menurut Ustaz, istri Ustaz nggak kerja, ngapain dia kuliah tinggi-tinggi? Jangan salah, wanita justru harus kuliah tinggi. Karena mereka ngurusin anak-anaknya. Gimana mau ngajarin anak-anak pintar kalau dia nggak kuliah tinggi? Gitu kan ya? Gimana mau ngajarin anak pintar kalau dia nggak paham tentang kemudian kehidupan dunia? Justru pendidikannya harus tinggi, gitu maksudnya. Jadi jangan kalau itu nggak guna dong kalau pendidikan tinggi kita nggak kerja. Salah. Karir yang terbaik adalah jadi seorang ibu dan itu yang paling mulia. Dan kita akan bahas besok. Serius nih kita akan bahas besok. Nah jadi kita itu. Oke. Sampun ya, sampun cekap karena kita sudah mengakhiri. Mohon maaf Bapak sekalian, kita nanti akan lanjut dengan sholat Isya. Yang masih penasaran, bagus berarti besok harus datang lagi. Terima kasih Bapak sekalian. Kalau ada yang salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.